Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, apa kabar? Kembali pada video kali ini kita membahas sebuah film India yang sangat populer dan menarik yang berjudul Antim The Final Truth. Bagaimana filmnya? Inilah ceritanya. Film ini dimulai dari seorang duta pegulat di India yang terpaksa bekerja kepada seorang tuan tanah bernama Cinder sebagai penjaga rumah, karena tanahnya sudah dijual untuk pernikahan anak perempuannya. Alhasil, mereka tidak punya lagi tempat untuk bertani dan hidup dengan serba kekurangan. Suatu hari, pada saat berjaga, mobil Cinder tergores karena pagar yang dibuka penjaga bergerak. Melihat itu, Cinder marah menampar penjaga itu sekaligus menyuruh anak buahnya ikut memukul. Rahul, anak laki-laki dari penjaga itu mendengar ayahnya dipukul, segera pergi dan membantu ayahnya. Suatu malam setelah kejadian itu, saat Rahul pulang ke rumah, ibunya bercerita kalau ayahnya sudah dipecat Cinder karena mengambil sedikit sayuran di ladang milik Cinder dan ini dianggap mencuri. Dalam kebingungan tidak ada penghasilan di desa, mereka sekeluarga pun sepakat untuk merantau pergi ke kota. Esok hari pun tiba. Saat melewati rumah Cinder, Rahul berhenti dan memanggil Cinder. Rahul yang penuh dengan kemarahan itu bilang kalau dia bersumpah demi ibunya, dia akan mengikat Cinder dengan sepasang kerbau. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di kota Mumbai ada seorang polisi bernama Sardaji, berani membela kebenaran di saat tidak ada seorang pun yang berani menghadapi penjahat-penjahat di sana. Ketika ada satu kejadian perkosaan terhadap seorang gadis, di sana banyak orang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengaku melihat kejadian itu karena mereka takut jadi korban. Sampai akhirnya ada seorang bapak yang mengaku melihat pelakunya. Dia mengatakan kalau itu ulahnya anggota MLA, kelompok penjahat di sana. Kejadian seperti ini pun sering terjadi, tetapi tidak ada yang berani melapor karena akan dibunuh. Bapak itu juga memberitahu tempat penjahat-penjahat berkumpul. Polisi itu yang sudah sangat geram dengan kejadian itu mendatangi mereka, kemudian menghajar mereka satu persatu. Mereka tidak mampu melawan, sehingga banyak yang berteriak kesakitan, menahan pukulan demi pukulan yang mereka terima. Setelah pelakunya ditangkap, banyak orang ingin menjadi saksi atas kejahatan penjahat tengik itu. Alhasil, dia pun dipenjara. Di sisi lain, keluarga Rahul sudah sampai di kota. Ayahnya bekerja sebagai kuli di pasar. Rahul pun ikut bekerja. Sampai suatu ketika, Rahul jatuh cinta kepada seorang gadis penjual teh di pasar itu, bernama Manda. Tetapi, penjual teh itu masih cuek terhadap Rahul. Hari demi hari pun berlalu, sampai saatnya menerima upah setelah mereka bekerja. Pada saat itulah ayah Manda dipukul oleh orang-orang yang bertugas memberi upah karena dianggap berbohong saat bekerja. Rahul yang tidak tega melihat itu membantu ayah Manda sehingga Rahul memukul mereka sampai babak belur. Salah satu dari mereka melapor ke polisi. Hasilnya Rahul dan teman sekampungnya, Ganya, ditangkap. Di dalam penjara, Rahul juga terlibat keributan dengan sesama napi. Untungnya, di sana ada Bai, orang yang cukup berkuasa dan dikenal banyak orang. Singkatnya, Rahul dan Ganya dapat jaminan, dibantu oleh pengacara Bai. Kemudian mereka diajak ke tempat Bai. Bai mengajak Rahul dan Ganya bekerja dengannya. Rahul bilang, dia ingin menghajar Salvi, orang yang berkuasa di pasar. Dan anak buah Selvi jugalah yang mematahkan tangan Ganya sehari sebelum mereka keluar dari penjara. Di hari yang berbeda, Rahul dan Ganya pergi ke tempat pertunjukan tari. Salvi ada di sana, seperti yang diinformasikan oleh anggota Bai. Pertunjukan tari pun selesai. Salvi memberikan sawer kepada para penari-penari di sana. Rahul bilang kalau yang mereka hamburkan itu adalah uang kuli. Mendengar itu, anak buah Salvi menyerang. Namun, dibalas Rahul. Salvi yang tinggal sendiri karena anak buah yang lain berada di luar. Rahul mendapat kesempatan untuk melaksanakan niatnya untuk mematahkan tangan Salvi. Tetapi celakanya, pada saat Rahul mau pergi, Salvi menyerang dari belakang. Sehingga Rahul yang saat itu menyelamatkan diri, mendorong Salvi hingga kena kaca.
Kepalanya terluka dan meninggal. Rahul pun ditangkap polisi. Lagi-lagi, Bai membantu mereka dengan membuat berita palsu kalau Salpi meninggal karena sebuah kecelakaan. Alhasil, Rahul pun kembali bebas. Suatu hari, Rahul pergi ke pasar, bertemu ayahnya dan mengajak ayahnya untuk tinggal bersamanya di rumah baru miliknya. Tetapi ayahnya menolak, karena ayahnya tahu hasil yang didapat Rahul dari kejahatan merampas, membunuh orang. Ayah Rahul menyuruh Rahul untuk bekerja dengan jujur. Rahul sekarang jadi penguasa pasar. Ia membantu orang-orang kecil di pasar itu. Sebelumnya, para penjual sayur tidak berdaya karena harganya ditekan pembeli. Rahul membeli sayur mereka dengan harga yang tinggi, sehingga para pedagang di sana sangat senang. Rahul pun jadi terkenal. Manda, penjual teh di pasar itu pun mulai menyukainya. Suatu ketika, Rahul mengosongkan sebidang tanah milik seorang kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak ingin memberikan tanahnya. Rahul yang marah menembak kepala sekolah itu depan pekerja dan keluarganya, sehingga kepala sekolah itu tewas seketika. Rahul pun terseret kasus pembunuhan. Lagi-lagi, pengacara Bai menjamin Rahul dengan membawa pelaku palsu. Polisi yang belum mendapat bukti yang kuat tidak bisa menahan Rahul. Alhasil, Rahul pun kembali bebas. Rahul datang ke rumah orang tuanya. Ibunya marah karena membunuh gurunya sendiri. Tapi Rahul membohongi mereka dengan mengatakan kalau dia bukan pembunuhnya. Ibunya tidak percaya. Rahul pun diusir. Semakin hari, Rahul dan Manda semakin dekat. Mereka menjalin hubungan percintaan. Saat di pasar, Bai datang menemui Rahul dan memberikan sebuah mobil baru. Karena Rahul berhasil mendapatkan tanah milik kepala sekolah itu. Sekaligus mengundang Rahul untuk datang ke ulang tahunnya nanti malam. Setelah Bai pergi, ayah Manda menceritakan siapa Bai. Bai yang menodong pistol ke kepala saudari perempuan Rahul saat Sinder membeli tanah ayahnya dengan sangat murah. Malamnya, ulang tahun Bai berlangsung. Di sana Rahul yang marah karena sudah mengetahui semua kalau Bai lah yang membuat orang tuanya menderita. Rahul membunuh Bai, semua orang tercengang. Di sana juga ada polisi Sardaji. Sebelum Rahul ditangkap, mereka bertarung terlebih dahulu sebagai syarat kalau polisi Sardaji mau menangkapnya. Rahul yang kalah pun dipenjara. Lagi-lagi, Rahul yang sudah punya kuasa itu mendapat jaminan. Suatu malam, ada seorang anak laki-laki bernama Sidu datang ke rumah Rahul. Rahul yang kasihan dengan anak itu mengajaknya tinggal bersama. Karir Rahul semakin naik. Rahul mulai berusaha mengambil kembali tanah milik ayahnya di kampung yang dirampas Sinder. Membaca gerak-gerik Rahul, polisi Sardaji pun mulai mengatur strategi untuk mengadu para penjahat yang berkuasa di daerah itu. Di bagian lain, Rahul ke pasar bertemu Manda pacarnya. Ayah Manda yang tidak suka Rahul berhubungan dengannya berkata, lebih baik dia dorong anaknya ke rel kereta api ketimbang dia merestui Manda dengan Rahul. Rahul yang mendengar itu marah dan memukul ayah Manda. Manda yang melihat itu membantu ayahnya. Rahul juga mempermalukan Manda, mengatakan Manda sudah tidur dengannya. Manda menangis dan mengakui semua yang dilakukan Rahul. Manda bilang Rahul bisa merampas tanah orang, merampas kehormatannya, tetapi dia tidak akan menikah dengan Rahul. Di sisi lain, rencana polisi Sardaji pun mulai berhasil. Banyak dari para penjahat itu yang saling membunuh. Polisi Sardaji ikut berperan di dalamnya. Rahul semakin menjadi-jadi. Siapa yang tidak mengikuti keinginannya langsung dibunuh. Persaingan antar penjahat terus berlangsung. Sampai-sampai Sinder menyuruh orang membunuh Rahul dengan harga 70 juta. Pihak polisi sudah mengetahui rencana Sinder dan melapornya kepada Rahul. Mendengar itu, Rahul menculik Sinder dan membawanya ke lahan ayahnya dulu. Rahul mau menepati sumpahnya waktu itu. Sebelum dia pergi ke kota, akan mengikat Sinder dengan 2 kerbau. Alhasil, Sinder pun ditarik mengelilingi lahan kosong itu sampai tewas. Setelah mendapatkan tanah ayahnya, Rahul menelpon ayahnya kalau tanahnya sudah diambil kembali tetapi ayahnya tidak mau. Suatu ketika, Rahul bertemu seseorang di restoran, berdiskusi agar orang itu mau menjual tanahnya.
Saat itu, ada keluarga yang sedang bahagia di samping mejanya karena anaknya mendapat nilai yang bagus di sekolah. Mereka tertawa lepas. Rahul marah karena merasa terganggu. Dalam ketakutan itu, mereka mengatakan yang sedang mereka rasakan. Mendengar itu, Rahul sedih dan tanah orang yang mau diambil pun dibatalkan. Kemudian pergi ke pasar. Saat di pasar, Rahul membujuk ayahnya untuk tinggal bersamanya, tetapi ayahnya tidak mau karena rumah Rahul penuh dengan bau uang haram dan mayat yang ia bunuh. Ayahnya menyuruh Rahul untuk menyerahkan diri, tapi Rahul tidak mau. Rahul bilang dia ingin melihat ayahnya tersenyum, namun ayahnya bilang mereka tidak kehilangan senyum karena kemiskinan, tetapi tingkah Rahul lah yang membuatnya hilang. Kalau Rahul sudah bersih dari dosa-dosa, keluarganya akan tersenyum kembali. Saat di pasar itu juga, Manda, mantan Rahul, mengabarkan kalau dia akan menikah dan mengundang Rahul untuk datang pada saat pemberian nama anak mereka nanti. Suatu hari, ada acara upacara pemujaan. Rahul menelpon Ganya. Ganya bilang tidak usah datang dan menyuruh langsung pulang. Kelompok Pitya dan Daya, lawan Rahul, juga ada di sana. Mendengar Rahul tidak datang, saat itu Pitya berencana membunuh Ganya. Akhirnya, Ganya tewas bersimbah darah. Polisi Sardaji yang sudah muak dengan kejadian itu mengambil pistol milik Ganya, kemudian menembak pemimpin Pitya dan Daya. Upacara terus berlangsung. Polisi Sardaji pergi ke rumah Rahul karena tahu penjahat yang lain menyerang rumah Rahul. Saat polisi Sardaji tiba membantu Rahul dan mengajak Rahul menyerahkan diri. Tetapi Rahul minta waktu untuk mengkremasi Ganya dan menghabisi Pitya dan Daya. Setelah itu, polisi Sardaji boleh menggantungnya. Sesuai keinginan Rahul, Rahul pun pergi mengkremasi Ganya, sahabatnya. Diam-diam ternyata ada musuh dalam selimut. Anggota Rahul berkhianat dan melaporkan pada Pitya. Akhirnya Rahul diserang. Lawan-lawannya mengejar. Sambil berlari, Rahul menelpon Sidhu, anak asuhnya, menyuruh teman-temannya di rumah pergi ke pasar. Sidhu dapat telepon itu langsung pergi ke pasar sambil membawa pistol. Sementara Rahul terus dikejar. Saat itu Rahul teringat semua akan dosa-dosanya, nasihat ayahnya, kata-kata ayah Manda, mantan pacarnya. Sampai di pasar, Rahul bersembunyi. Ayah Rahul melihat itu menghubungi polisi Sardaji. Polisi Sardaji tiba dan menghajar para penjahat-penjahat itu satu persatu. Rahul melihat dari tempat bersembunyinya, keluar membantu polisi Sardaji. Setelah pertarungan itu, tak berselang lama datang Sidhu, anak yang diasuh Rahul. Hal tak terduga pun terjadi. Sidhu menembak Rahul. Ternyata Sidhu adalah anak dari kepala sekolah yang dibunuh Rahul untuk merampas tanahnya. Sidhu datang untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Alhasil, Rahul pun tewas. Film selesai. Saya John Dewan, terima kasih.